20 tahun PD, Ibas beri bukti bukan janji, Anas CS ya. Ditulis oleh Anto Cahaya di siwar.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Ketika melihat Partai Demokrat, serasa melihat sebuah partai yang dimiliki keluarga saja. Pada peringatan 20 tahun PD, bapak dan anak saling tonjolkan diri mereka masing-masing. Sedang yang lain atau kader serupa abdi dalam sendiko dawuh pangeran dan raja. Bagaimana tidak, khalayak menyebutnya partai keluarga. Bayangkan saja, Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak, Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono anak, Wakil Ketua Umum Edi Baskoro Yudhoyono anak. Lalu sederet nama keluarga lainnya yang pernah dan yang masih menjadi pengurus Partai Demokrat tercatat. Antara lain, Sartono Utomo sepupu SBY menjadi Wakil Bendahara Umum, Agus Hermanto adik ipar SBY sebagai Komisi Pemenangan Pemilu, Agus Budi Santoso keluarga Hadi Utomo ipar SBY menjabat Sekretaris Departemen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Hartanto Edi Wibowo sepupu SBY menjadi Ketua Departemen BUMN, Pramono Edi Wibowo adik ipar menjadi Ketua Badan Pembinaan Organisasi. Bahkan dulu almarhumah Ani Yudhoyono pernah tercatat sebagai wakil ketua umum juga. Artinya, jika Partai Demokrat disebut-sebut sebagai partai keluarga oleh masyarakat, kiranya ada benarnya juga, sebab faktanya demikian adanya. Dan yang cukup menarik di HUT ke-20 Partai Demokrat, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas memaknai usia 2 dekade atau 20 tahun Partai Demokrat dengan penegasan bahwa partainya terus berkomitmen memberi bukti bukan janji. Di samping itu, Ibas juga menyebut Demokrat akan terus memperjuangkan harapan rakyat dan wujudkan keadilan sosial untuk semua. Melalui Twitter yang bersangkutan, dengan sangat pede memberi pernyataannya. Mohon doa dan dukungan agar Partai Demokrat di usia 20 tahun ini bisa terus memperjuangkan harapan rakyat, wujudkan keadilan sosial untuk semua, beri bukti bukan janji. Seru Ibas di laman Twitternya Kamis 9 September 2021. Ada sebuah pertanyaan besar di usianya yang ke-20 tahun dan sepanjang 10 tahun sebelumnya ketika diberi kepercayaan rakyat Indonesia menjadi pemuncak suara nasional dan kekuasaan dengan SBY sebagai presidennya. Apa kiranya yang melekat di benak rakyat? Kiranya sebagian besar rakyat akan mengenang pengkhianatan para kader Demokrat di masa silam. Saat SBY berkuasa dengan maraknya aksi korupsi, tidak dapat dipungkiri aksi korupsi pasti ada di setiap masa kepemimpinan atau rezim. Akan tetapi saat di era SBY, rakyat Indonesia seperti ditipu dengan sangat sadis. Bagaimana tidak, ketika itu partai ini sejak kemunculannya telah menjual platform yang seolah-olah bersih dan santun. Dengan tagline yang setiap saat nongol di televisi dan media, katakan tidak pada korupsi berulang kali. Saat itu rakyat benar-benar sangat berharap banyak pada partai yang di dalamnya ada SBY tersebut. Seolah ada secerca harapan Indonesia bakal menjadi negara yang minimal menancapkan pondasi dan kemudian dilanjutkan oleh pemimpin selanjutnya. Tagline legendaris itu tentu saja membuat rakyat terbuai. Itu adalah janji-janji yang dibuat oleh Partai Demokrat. Kalimat katakan tidak pada korupsi adalah sebuah bukti yang telah terucap, juga janji yang telah dibuat. Tapi faktanya, bukti apa yang telah diberikan, lantas janji seperti apa yang juga telah dipersembahkan? Kiranya hanyalah cara PD mengelabui rakyat. Pasalnya atas buayan itu sebagian besar rakyat Indonesia saat itu memilih Partai Demokrat sehingga suara nasional yang tertinggi dan juga mengantarkan SBY menjadi Presiden ke-6 RI selama 2 periode. Tapi apa yang dikatakan Ibas anak SBY ini ada benarnya. Selama 20 tahun Partai Demokrat telah memberikan bukti bukan janji. Bukti korupsi secara berjamaah para kader Demokrat. Ernest Urbaningrum CS. Barangkali itu pesan terselubung dari Ibas soal bukti bukan janji. Bangunan atau proyek mangkrak yang fenomenal hingga sekarang masih berdiri sebagai bukti atas janji. Ormas radikal dan kelompok konservatif yang cenderung berhaluan keras juga tumbuh subur di masa kepemimpinan SBY. Itu juga bukti dan masih banyak yang lainnya. Sehingga sepeninggal SBY, pemimpin selanjutnya susah payah membenahi kelompok ormas liar yang sudah merasuki rakyat, yang sudah mulai terkikis adab dan nalarnya. Dan juga tak ada sedikit pun nyali SBY menagih anak-anak Soeharto atas penguasaan aset negara. Jadi semua itu adalah bukti bukan janji, persis seperti yang Ibas katakan. Bagaimana menurut Anda? Maling spion saja ada sindikatnya. Gimana dengan bansos dan sertifikat vaksin palsu? Ditulis oleh Widodo SP di siwar.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru.
Tindak kejahatan yang berulang di suatu daerah biasanya tidak berlangsung kebetulan, spontan, dan tidak dilakukan seorang diri. Sasaran dari aksi itu juga biasanya benda bernilai tinggi atau setidaknya laku dijual untuk penghasilan dari komplotan pelaku, termasuk spion mobil. Belum lama ini, seperti dikutip CNN Indonesia dari laman Antara, Kepolisian Resort Metro atau Polres Metro Jakarta Barat melaporkan adanya penangkapan sindikat pencurian spion mobil dengan menangkap 10 tersangka termasuk seorang residivis. Mirisnya, kalau saya cermati isi beritanya, sebagian tersangka masih terbilang remaja dengan usia 16 sampai dengan 17 tahun sebanyak 3 orang. Sisanya 7 orang berusia 19 hingga 37 tahun sebagai yang paling tua. Seorang pelaku berinisial HH bahkan sudah masuk daftar residivis alias penjahat kambuhan menurut pernyataan Kapolres Metro Jakarta Barat, Komisaris Besar Polisi Adi Wibowo di Jakarta, Rabu 8 September. Keberhasilan polisi menguak sindikat pencurian spion mobil ini berkat rekaman CCTV di wilayah Tomang yang lantas menjadi viral. Lalu dikembangkanlah penyelidikan yang berujung pada penangkapan 10 tersangka tadi. Kabarnya harga spion curian itu terbilang lumayan saat dijual ke penadah, tergantung merek mobil dan model spion curian itu. Kalau yang otomatis jelas lebih mahal dibandingkan dengan yang manual. Tergantung merek. Kalau spion Avanza bisa 300 sampai dengan 400 ribu rupiah. Kalau yang merek lebih atas ya udah otomatis bisa lebih mahal, kata pihak yang berwajib. Polisi masih mendalami modus yang dilakukan tersangka dalam mencuri kaca spion mobil. Potensi hukuman di atas 5 tahun kini menanti para tersangka tadi bila terbukti melakukan pencurian spion mobil. Kapok, rasakan, syukurin. Membaca sindikat pencurian spion ini semakin memperjelas isi pembuka tulisan saya tadi, bahwa aksi kejahatan semacam ini pastilah tidak dilakukan sendirian. Mirip seperti sindikat pencurian alias pembobolan ATM bank yang baru saya tulis kemarin, di mana 14 tersangkanya sudah diamankan oleh pihak yang berwajib. Bagaimana dengan kemungkinan adanya sindikat dalam kasus-kasus kejahatan lainnya? Ya, tentu saja ada. Kalau mau dibeber semua buktinya dari aksi-aksi kejahatan yang terungkap selama ini. Uang kasus bansos dari ex-Mensos Juliari Batubara saja, saya yakin banget kalau sejak tidak mungkin bisa berjalan lancar kalau hanya dilakukan sendirian kok. Begitu pula soal kasus suap di Rumah Sakit Umi Bogor yang tak hanya menyeret seorang big imam dari ormas yang sekarang ganti nama, tapi diduga kuat melibatkan hingga pejabat penting di rumah sakit tersebut. Soal dugaan adanya sertifikat palsu bagaimana? Dari kasus yang pernah terungkap, jelas diduga kuat ada permainan dari kelompok tertentu yang sudah memahami celah yang bisa dimanfaatkan untuk tindak kejahatan serius itu. Seperti kasus yang pernah terungkap di Klaten yang dilansir dari laman detik.com, di mana 2 pelaku diamankan oleh petugas terkait kasus pembuatan sertifikat vaksin palsu. Mungkin kalau mau benar-benar aman melibatkan makhluk astral ya, siapa tahu ada yang jago sampai bisa menembus standar keamanan dunia nyata dan bisa bebas memasukkan data di aplikasi resmi yang dipakai oleh pemerintah saat ini. Seandainya ada jaringan sindikat manusia yang tertangkap, kan bisa mengelak atau paling enggak bikin petugas mikir karena harus memburu malaikat. Tentu saja yang terakhir cuma khayalan. Tapi saya dengar ada yang cukup ramai loh soal kelompok agama tertentu yang dianggap anti vaksin dengan omongan leader utamanya atas nama Tuhan pula, tapi kini diduga memiliki sertifikat vaksin yang diperoleh tanpa divaksin. Dengan kejanggalan tertentu yang diungkap tanpa basa-basi di Facebook atas nama JWS. Semalam pun saya lihat ada tayangan video singkatnya di YouTube dengan narasi "kamu tukang bohong" yang diarahkan pada orang yang sama, dengan dugaan berdasarkan analisis dari orang yang sama di akun Facebook terkait sertifikat vaksin aspal tadi. Sungguh menarik mencermati aksi-aksi sindikat ini yang entah bagaimanapun ahlinya selalu bisa terungkap oleh aparat kepolisian kita yang canggih dan jago itu. Semoga ke depan lebih gahar lagi dalam mengungkap berbagai dugaan kasus kejahatan, khususnya yang terkait dampak pandemi ini ya. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?